Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ode Intan dengan NIM 23650060 dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan materi ke-11 yang berjudul Pengantar Sistem Operasi dan Manajemen Memori. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi atau UOS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. UOS mengatur semua aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa harus memahami detail teknisnya. Yang kedua yaitu peran penting dalam komputer. Yang pertama, interaksi pengguna, menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Kemudian, pengelolaan sumber daya, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Selanjutnya, fungsi sistem operasi ada manajemen proses, mengelola siklus hidup proses termasuk pembuatan, penjadwalan, dan penggantian proses. UOS juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan CPU kepada proses yang berjalan. Kedua, manajemen memori, untuk mengatur alokasi dan dealokasi memori untuk proses yang berjalan, termasuk pengelolaan ruang memori, fisik, dan virtual. Yang ketiga, manajemen perangkat keras, mengelola komunikasi antara perangkat keras seperti printer, disk, dan jaringan, dan perangkat lunak. UOS menggunakan driver, perangkat untuk mengontrol perangkat keras. Yang keempat, manajemen file, mengatur penyimpanan data dan struktur file di penyimpanan, serta menyediakan akses yang aman dan efisien ke file. Kemudian selanjutnya tipe memori. Yang pertama ada memori utama atau RAM, merupakan memori sementara yang digunakan oleh sistem untuk menyimpan data dan program yang sedang dieksekusi. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat daya mati. Yang kedua, peran penting dalam komputer, penyimpanan permanen untuk data dan program. Memori sekunder lebih lambat dibandingkan RAM, tetapi memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan menyimpan data meskipun daya mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Andi Rizka Anissa dengan NIM 23650074. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yaitu teknik manajemen memori. Yang pertama itu ada padding. Memori dibagi menjadi halaman berukuran tetap. Ketika proses membutuhkan memori, halaman akan dialokasikan dari memori fisik. Ini membantu menghindari fragmentasi eksternal. Yang kedua itu ada segmentation. Memori dibagi menjadi segmen-segmen logis yang berkurang bervariasi berdasarkan kebutuhan program, misalnya kode, data, dan stack. Teknik ini lebih sesuai dengan cara programmer berpikir. Yang ketiga itu ada virtual memory, memungkinkan sistem untuk menggunakan lebih banyak memori daripada tersedia secara fisik dengan mengalihkan data antara RAM dan penyimpanan sekunder. Ini menciptakan ilusi bahwa ada lebih banyak memori. Selanjutnya padding, menjelaskan tentang padding. Padding adalah teknik yang membagi memori menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Ketika proses membutuhkan memori, halaman-halaman ini diambil dari disk RAM. Yang kedua itu kelebihan, menghindari fragmentasi eksternal karena ukuran halaman tetap dan dialokasi secara dinamis, memudahkan alokasi memori untuk proses yang berjalan. Yang ketiga itu kekurangan, dapat terjadi fragmentasi internal di mana ruang memori dalam halaman tidak sepenuhnya terpakai. Overhead dalam manajemen halaman dapat mempengaruhi kinerja jika sering terjadi swapping. Segmentation membagi memori menjadi segmen-segmen logis berdasarkan fungsi atau ukuran yang bervariasi. Misalnya segmen untuk kode, data, dan stack. Kedua, kelebihan lebih alami dan sesuai dengan struktur program, memudahkan pengelolaan. Penggunaan dapat mengakses segmen tertentu dengan lebih mudah. Ketiga itu kekurangan, dapat menyebabkan fragmentasi eksternal di mana ruang memori yang tidak terpakai sulit untuk dialokasikan kembali. Pengelolaan segmen yang lebih kompleks dibandingkan dengan padding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wadi Kurnia dengan NIM 23650056. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu satu, apa itu virtual memory? Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menggunakan disk sebagai tambahan untuk RAM, sehingga sistem dapat menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Dua, peran penting dalam komputer. Ketika RAM penuh, sistem akan memindahkan data yang tidak aktif dari RAM ke disk web spek. Ketika data tersebut dibutuhkan kembali, ia akan dipindahkan kembali ke RAM. Hal ini menciptakan ilusi bahwa sistem memiliki lebih banyak memori daripada yang sebenarnya tersedia. Kemudian kita masuk pada kesimpulan, yaitu sistem operasi adalah komponen vital dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi utama sistem operasi meliputi manajemen proses, memori, perangkat keras, dan file yang semuanya berkontribusi pada efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Manajemen memori khususnya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien tanpa kehabisan memori. Berbagai teknik manajemen memori seperti padding, segmentation, dan virtual memory membantu sistem untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan meningkatkan kinerja. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.